Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri dengan NIM 4342 40 dari klaster PL2C pagi. Pada video ini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data tahun ajaran 2024-2025. Pada AS tahun ini terdapat 4 soal yang akan saya kerjakan secara berurutan. Soal yang pertama yaitu tentang toko buku online, soal kedua tentang sebuah perusahaan, soal ketiga tentang sistem informasi akademik, dan soal terakhir tentang sistem inventaris. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Sebelum mulai pengerjaan soal, sebelumnya saya sudah menyiapkan database beserta seluruh tabel dan data yang dibutuhkan untuk keempat soal. Nah, mulai dari pembuatan struktur tabel, relasi antar tabel, hingga pengisian data sampel, semuanya sudah saya buat dan siap untuk digunakan. Sebuah toko buku memiliki database. Nah, ini tuh database-nya udah saya buat sebelumnya. Ada pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Soal A itu, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, kita masuk ke DB toko buku. Sesuai dengan pertanyaan tadi, eh, untuk menampilkan nama pelanggan yang total belanjanya lebih dari 500.000, kita perlu mengalihkan jumlah pembelian dengan harga buku. Menjumlahkannya, lalu memfilter pelanggan dengan total belanja lebih dari 500.000. Oke, query-nya yaitu, oke, jadi di sini query-nya, ini agak, jadi 500.000 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita go. Jadi, query ini menampilkan nama pelanggan yang total belanjanya melebihi 500.000. Kita perlu mengalihkan jumlah pembelian dengan harga buku. Menjumlahkannya, lalu memfilter pelanggan dengan total belanja lebih dari 500.000. Nah, di sini ada inner join, digunakan untuk menggabungkan tabel yang berrelasi, ada group B, mengelompokkan berdasarkan pelanggan, ada having, untuk menyaring pelanggan berdasarkan hasil agregatnya, dan order by Dels mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, hasil query-nya akan menunjukkan daftar pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Misalnya ada Ahmad Fadil, Siti Nurhaliza, dan Rizky Pratama yang muncul karena eh, total belanja itu melebihi 500.000. Oke, untuk soal yang kedua, yaitu 1B, di sini pertanyaannya, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Jadi di sini kita akan mencari 5 buku fiksi yang paling banyak terjual di tahun 2023. Oke, kita buat query-nya. Select, judul. Ini ada keliruan negara. Harusnya itu
ID pesanan juga. Oke, jadi ini detail pesanan tuh ID buku dan pesanan tuh ID pesanan, ID pesanan. Oke, kita go. Nah, jadi query ini tuh mengambil 5 buku fiksi yang paling banyak terjual di 2023. Kita menghitung jumlah pembelian tiap buku dengan menjumlahkan kolom jumlah dari detail pesanan, lalu mengurutkan hasilnya secara batch. Nah, where di sini digunakan untuk menyaring data dengan kategori fiksi, dan pada tahun 2023, kemudian untuk menghitung total terjual per bukunya, dan ada sum di sini untuk total jumlah buku terjual, dan limitnya membatasi hanya 5 record per atas saja. Nah, dari itu, hasil yang diharapkan akan menampilkan daftar 5 buku fiksi yang paling banyak dibeli sepanjang 2023. Nah, itu ada judul bukunya adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Bumi Manusia, Perahu Kertas, Ayat Cinta. Nah, dan ini total terjualnya. Oke, selanjutnya itu ke soal 1C, di mana pertanyaannya itu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Nah, soal ini tuh meminta kita untuk menampilkan pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi artinya itu pelanggan yang tidak ada di tabel pesanan tuh. Jadi kayak yang nggak ada di sini. Oke, kita coba yaitu select eh, nah, nama from pelanggan. Tag pelanggan, tag pelanggan, berarti S itu ID pelanggan is nol. Oke, ini kita sesuaikan. Nah, biar dia sama-sama kecil. Sini kan tulisannya PS on. P ID pelanggan sama dengan PS dot ID pelanggan where PS ID pelanggan is nol. Oke. Kita go. Nah, maka akan menampilkan pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan sama sekali, yaitu namanya J. Alexander. Oke, done. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Skema database-nya ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Nah, data itu mencakup berbagai posisi, relasi departemen, serta beberapa proyek dan siapa saja yang ditugaskan ke sana. Dan itu saya sudah membuatnya di DB kepegawaian. Ini saya sudah buat datanya. Kita tinggal ke pertanyaannya. Oke, kita ke pertanyaan 2A, yaitu tampilkan nama departemen, dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di situ diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, tunggu dulu. Itu di bawah ya. Select nama departemen. Ah, biar cakep kita. Yes, yes. Code. Oke, ini sudah sesuai. Nah, jadi query ini tuh menampilkan nama departemen dan jumlahnya di setiap departemen, termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di sini tuh ada kita memakai left join untuk mempertahankan semua departemen meski tidak ada karyawannya. Ada count, ada group by, dan ada order by. Urutkan dari departemen yang dengan karyawannya yang terbanyak. Oke, kita go.
Nah, maka hasilnya menampilkan semua departemen beserta jumlah karyawan di masing-masing departemen. Itu ada IT, HR, Finance, and Marketing. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu 2B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Nah, jadi itu kita diminta untuk menemukan nama lengkap karyawan yang gajinya lebih dari rata-rata gaji seluruh karyawan. Nah, di sini saya menggunakan subquery untuk menghitung gajinya, lalu kita bandingkan. Oke, sebelumnya kita buat. Oke, kita go. Nah, jadi hasil yang diharapkan itu query-nya akan menampilkan karyawan yang gajinya di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Nah, ini sudah menampilkan ada James Smith, ada David Lee, ada John Doe, and ada Bob Johnson. Oke, done. 2B ya tadi. Oke, selanjutnya kita ke soal 2C, di mana pertanyaannya itu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi, kita cari karyawan dari Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Itu berarti artinya dia tidak ada di tabel tugas. Jadi kayak orang IT yang nggak ada di tabel tugas. Oke, kita buat. Jadi query-nya itu highlight. Nah, ini jadi query untuk mencari karyawan dari departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi dia nggak ada di tabel tugas. Nah, ini ada kita pakai inner join dengan departemen untuk filter karyawan IT-nya saja. Dan ada left join kita gunakan untuk mencari karyawan yang mungkin yang nggak ada tugasnya tadi. And where is null untuk mencari karyawan tidak memiliki tugas. Oke, kita go. Nah, di sini muncul nama yang tidak memiliki tugas tadi. Jadi di sini ditampilkan nama karyawan dari Departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek apapun. Nah, itu namanya David Lee. Jadi sudah muncul ya teman-teman semuanya. Wow. Oke, next kita ke soal nomor 3, di mana sistem informasi akademik atau CIA sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait satu mahasiswa dan perhitungan nilai. Database CIA memiliki skema berikut, ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A4, B3, C2, D1, E0. Nah, buat sistem informasi akademik CIE-nya udah saya buat database-nya. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Data juga saya masukin. Kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan 3A. Buatlah sebuah storage procedure bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Kalau dia berhasil lulus dan sesuai mencapai 144, maka mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Atau mahasiswa belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita buat ya teman-teman di DP CID. Pada Dewi, Bethel.
Oke, ini sudah dan kita go. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan tes. Oke, selanjutnya kita akan tes prosedurnya apakah bisa. Hmm, Oke, kita go. Nah, maka akan muncul pesan mahasiswa dengan NIM 2024002 berhasil diluluskan. Berarti dia tuh sudah mencapai 144 SKS tadi. Oke, kita coba yang tidak memenuhi itu dengan NIM tuh. Nah, mahasiswa dengan NIM 2024021 itu memenuhi syarat untuk 144 SKS tadi. Oke, mahasiswa. Tuh, jadi yang lulus tadi itu cuman Inho Choi yang dengan NIM 2024002. Jadi lulus, yeay. Selamat, congrats Minho Choi. Oke, selanjutnya kita ke soal 3B. Itu, di, itu kita diminta buat sebuah function. Kayak tadi yang A itu stored procedure. Sekarang kita disuruh buat function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. Hitung IPK dengan rumus SKS kali bobot nilai per SKS. Oke, kita coba. Oke, selanjutnya kita coba. Sebelumnya saya sudah ada buat, nah, langsung saya kopikan saja. Oke, kita go. Oke, sudah. Jadi tuh uh, untuk function di sini kita ambil semua nilai mahasiswa dari nilai tabel tadi, terus kita join dengan mata kuliah untuk mendapatkan SKS-nya, terus kita hitung nilai bobotnya tadi SKS kali bobot nilai. Nah, terus IPK-nya itu total bobot per total SKS. Oke, dan ini jadinya dari query-nya untuk IPK, ya tadi total bobot per total SKS. Selanjutnya, mari kita tes. Kita hitung IPK-nya. IPK, teman-teman. Hitung IPK dengan NIM itu 2024001. Ini as IPK. Oke, kita hitung. Kita lihat berapa IPK dari NIM segitu. Oh, jadi IPK dari Litemen itu 3,7. Wow. Kita coba lagi sama yang lulus tadi. Choi Min Ho itu tadi 2. Oke, kita go. Jadi IPK-nya itu 3,67. Oke, kita udah untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Nah, skema database itu ada produk, penjualan, detail penjualan, log, stok rendah. Oke, kita masuk ke mana deh guys? Oh, inventaris tadi ada produk, penjualan, log stok rendah, dan detail penjualan. Dan saya juga sudah memasukkan data-data dari penjualannya produknya. Ini bakalan muncul kalau kita udah buat, guys. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi kita buat trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Makanya jadi kayak ini tuh belum ada, karena belum ada triggernya, kita belum buat. Jadi kita buat sekarang. Yes, yes. Jadi tuh triggernya akan mengurangi stoknya nanti. Jadi fungsi dari triggernya tadi tuh mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Terus fungsi yang kedua itu setelah mengurangi, trigger itu harus bisa memeriksa apakah sisa stoknya itu kurang dari 10. Jika iya, trigger akan masukkan data baru ke tabel log stok Anda yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu peringatan dibuatnya.
Oke, kita langsung aja buat daily method. Create. Kita buat trigger. Yes. Oke, kita go. Oke, di sini tuh trigger otomatis yang berjalan setelah ada insert tadi ke tabel detail penjualan. Fungsinya untuk mengurangi stok produk sesuai dengan jumlah yang terjual, dan jika stok tersisa kurang dari 10, maka akan dicatat ke tabel log stok rendah. Oke, mari kita tes ya, teman-teman. Oh, sebelum itu kita cek dulu stok awal. Kita select bintang. Hmm, aku. Jadi di sini masih data kayak awal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita tes triggernya dengan jual beberapa produk. Oke, tes pertama itu saya mau jual hmm, keyboard deh, keyboard RGB. Ini kan stoknya 18. Kita mau jual berapa ya? Kita mau jual 12 kali ya. Oke, kita coba. Kalau mau jual. Insert into detail penjualan. Value-nya itu 1, 3. Dan kita tadi mau jual 12 ya. Oke, insert into detail penjualan. Itu ada ID penjualannya 1, ID produknya tadi 3. Kita mau jual keyword itu di 3 tadi dia. So, kita mau jumlah penjualan itu 12 kan. Oke, go. Oke, mungkin bisa kita lihat. Oke, ini. Nih, tuh tadi kan kita jual 12 ya. 12 keyboard. Jadi 18 tadi awalnya kita kurang sama 12 jadilah 6. Jadi keyboard tinggal 6. Dan itu nanti masuk lock karena dia kurang dari 10. Oke, kita mau jual lagi deh. Kita mau jual apa ya? Sabar. Kita mau jual monitor deh. Kan ada 15 ya. Kita bakal jual 8 mungkin. Kita mau jual lagi ya guys. Ulang-ulang. Insert into jualan. Kita mau jual apa tadi. Oke. Kopi dulu gak sih? Oke, let's go.
Go, finally go. Kita lihat di detail penjualannya udah masuk. Kita lihat produknya tadi kita jual monitor. Oke, jadi kan awalnya stoknya 15, kita jual 8, jadi 7. Monitor tinggal 7, ini bakal masuk juga nih, dia kurang dari 10. Oke, itu satu lagi deh, kita bakalan jual headset. Headset gaming, GG. Oke, headset gaming tadi berapa? Mhm, Tetap 3 deh. Oh, ID penjualannya 4, di produk. Kita mau jual 4 ya tadi. Oke, go. Oh, ya, ya, ya. Kita lihat headset gamingnya dari tadi stoknya tuh 12, kita jual 4, sisa 8. Jadi sisa 8. Dan ini tuh kurang dari 10. Jadi bakal masuk ke lotnya. Oke, kan ini udah kurang dari 10 ya. Nah, kita tuh di sini kita tes, kita cek lagi untuk select bintang phone. Oke, lihat tuh. Nah, itu yang 3 tadi. Ada keyboard, monitor, sama headset gaming. Stok yang tersisa segini. Oke, sudah sesuai ya. Maka nih stok rendahnya bakal terisi dari yang kurang dari 10 itu. Dan. Oke, demikian pengerjaan asesmen akhir semester praktikum pengungkapan basis data yang sudah saya selesaikan dari soal pertama sampai soal keempat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting, fighting, bye-bye.